kita siap-siap beribadah. Sebelum kita beribadah, pergi ke kamar mandi dulu, supaya nanti pada saat beribadah tidak terganggu. Berpakaian rapi, siapkan Alkitabmu dan persembahanmu untuk pemberita Injil. Jangan lupa berikan senyummu bagi Tuhan Yesus. Aku anakku perjanjian, karena ku dipanggilnya. Aku anak perjanjian, karena dapat berkatnya. Aku anak perjanjian, karena jadi berkatnya. Semua dijadikan untuk kemuliaannya. Aduh senangnya, aduh asiknya, ku dijadikan anak perjanjian. Meski ku sedih, meski ku susah, Dia berjanji selalu sertaku. Shalom anak-anak perjanjian. Shalom. Wah, senang sekali hari ini kita bisa beribadah bersama di Ibana Perjanjian. Yeay! Anak-anak, sekarang kita memberikan persembahan misi di celengan yang sudah disediakan di rumah masing-masing sambil kita menyanyikan pujian Aku Diberkati. Jadi anak-anak Allah, senangnya aku bisa jadi berkat. Bahagianya aku bisa memberi, jadi berkat sampai ke ujung bumi. Jika ada anak perjanjian yang ingin mengirim persembahan misi kepada pemberita Injil, bisa langsung menghubungi nomor HP atau WA yang sudah tertulis di bawah ini. Nah, anak-anak, sekarang kita buat yel-yel. Do you love Jesus? Silakan ikuti gerakan tante-tante yang di depan. Anak-anak semuanya berdiri. Siap-siap. Anak-anak perjanjian. Yay! Do you love Jesus? Yes, I do. Yes, I do. I love Jesus. I love Jesus. You love Jesus. You love Jesus. We love Jesus. Puji Tuhan, Allah rindu kamu dan saya mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Ayo kita menyanyikan pujian I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Feel about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Yeay, I love you Jesus. Anak-anak, apa artinya ya? I love you Jesus, aku mengasihimu Yesus. Deep down artinya sungguh dalam. In my heart artinya di hatiku. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Artinya pikirkan sungguh-sungguh dalam-dalam di hatiku. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Artinya katakan sungguh-sungguh dalam-dalam di hatiku. Ayo sekali lagi kita menyanyikan pujian ini dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia.
ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita sehingga Ia rela mati supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Sekarang kita berdoa, tapi sebelumnya kita menyanyikan pujian Aku Mau Melayani Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau senantiasa memelihara dan memberkati hidup kami. Memelihara dan memberkati hidup kami. Saat ini kami bisa memuji memuliakan namamu. Memuji dan memuliakan namamu. Karena Tuhan Yesus telah mati dan telah bangkit bagi kami. Kami mengaku dosa kami. Dalam pikiran kami, ucapan dan tindakan kami yang membuat hati Tuhan Yesus sedih. Kami marah, berkelahi, membenci, berkata-kata kasar, melawan orang tua. Tuhan Yesus, kami memohon, ampuni kami, bersihkan kami dengan darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mengasihi Tuhan Yesus artinya melakukan firman Tuhan dan menjauhi dosa. Ayo sekarang kita buat yel-yel. Yesus, yes. Dosa, no. Ayo berdiri. Siap-siap. Siapakah anak Tuhan? Saya. Mari bersama Lakukan firman Tuhan. jauhi dosa. Yesus, Yes. dosa. No. Anak-anak, apapun yang kita lakukan, Tuhan Yesus melihat. Tuhan Yesus tahu semuanya. Ayo sekarang kita menyanyikan pujian Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat dengan Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat
dengan sungguh-sungguh dan menjauhi dosa. Kita tetap memuji Tuhan, jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan semua dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan semua dan harapanmu takkan hilang. Dia hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan semua dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan semua dan harapanmu takkan hilang. Dia hidupmu buat Yesus tersenyum. Puji Tuhan, anak-anak silakan duduk kembali. Saat ini kita mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita menyanyikan pujian Bapa Engkau Baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, pimpin hati kami dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti firman-Mu yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Tante Leni disilakan. Shalom anak-anak perjanjian. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, 1 minggu yang lalu kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, bagaimana Petrus dan Yohanes bersaksi dengan kuasa Roh Kudus tentang nama Yesus kepada orang yang lumpuh, sehingga orang lumpuh itu dapat berjalan. Wah, betapa hebatnya kuasa nama Yesus. Tetapi ada sekelompok orang, yaitu pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang tidak suka kepada para rasul, memberitakan Injil dan mengadakan mujizat tentang nama Yesus, sehingga mereka melarang keras para rasul supaya jangan menceritakan tentang nama Yesus kepada semua orang. Tetapi para rasul tetap berani menceritakan tentang nama Yesus kepada semua orang, serta dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan cerita selanjutnya. Ayo kita dengarkan ceritanya. Dalam Kisah Para Rasul, pasal 4, ayat 32 sampai 37, dan pasal 5, ayat 1 sampai 11. Nah, orang-orang percaya dan para rasul yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka selalu berkumpul dengan sehati
tekun berdoa bersama, memuji Tuhan, senang mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Dan mereka hidup berbagi satu dengan yang lain. Tidak ada yang berkata, ini milikku dan ini milikmu. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena hidup mereka dipenuhi oleh kasih Yesus. Sehingga mereka rela peduli kepada orang-orang sekitarnya, berbagi apa yang mereka miliki dengan penuh sukacita tanpa paksaan. Bahkan orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual milik mereka dan hasil dari penjualan tanah mereka itu dibawa kepada rasul-rasul sebagai persembahan. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Demikian pula dengan seorang yang bernama Yusuf atau yang disebut Barnabas. Dengan hati yang tulus mengasihi Allah, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul sebagai persembahan. Luar biasa ya! Suatu hari, di antara orang-orang percaya, ada sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira. Mereka menjual sebidang tanah milik mereka untuk dipersembahkan. Tetapi, sebelum dibawa persembahan itu kepada rasul-rasul, Ananias mengambil sebagian hasil dari penjualan itu, lalu disimpan. Dan istrinya pun tahu apa yang dilakukan Ananias. Kemudian dia pergi membawanya kepada rasul-rasul, seolah-olah itu adalah semua hasil penjualan tanah yang dipersembahkan oleh mereka. Kemudian Petrus yang penuh dengan Roh Kudus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai oleh iblis dan engkau berbohong, hanya membawa sebagian dari hasil penjualan itu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan yang jahat di dalam hatimu? Sesungguhnya, engkau bukan berbohong kepada manusia, tetapi kepada Allah." Pada saat mendengar perkataan Petrus, Ananias langsung jatuh ke lantai dan mati. Lalu, datanglah beberapa orang muda. Mereka membawa mayat itu keluar dan menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah Safira, istrinya Ananias. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi kepada suaminya. Kemudian Petrus berkata kepada Safira, "Katakanlah kepadaku, benar dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab Safira, "Ya, betul, hanya itu." Berkatalah Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru menguburkan suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan membawa engkau juga keluar." Lalu jatuhlah Safira ke lantai dan langsung mati. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati perempuan itu sudah mati. Lalu mereka membawanya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah isi firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32-37 dan pasal 5 ayat 1-11. Anak-anak, bacalah kembali firman Tuhan ini di rumah kamu masing-masing ya. Dan ceritakanlah kepada Tuhan Yesus di dalam doamu apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan setelah kamu mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan kamu juga bisa menceritakannya kepada sesamamu. Sekarang, Tante Leni mau menceritakan apa yang saya rasakan setelah saya mendengarkan firman Tuhan ini. Yang pertama, saya sangat kagum kepada orang-orang percaya dan para rasul yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mereka selalu berkumpul dengan sehati, tekun berdoa, memuji Allah, dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari.
Dan mereka juga rela berbagi apa yang mereka miliki kepada sesama. Mereka melakukan itu dengan hati yang tulus di hadapan Allah. Dan mereka berani bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Saya juga rindu hidup sama seperti mereka. Tekun berdoa, memuji Allah, dan hidup dalam firman Tuhan setiap hari. Dan saya mau berbagi apa yang saya miliki kepada sesama dengan hati yang tulus di hadapan Allah. Dan saya mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Yang kedua, saya merasa sedih saat Ananias dan Safira yang berbohong. Ananias mau membawa persembahan hasil penjualan tanah miliknya sendiri, seperti Barnabas dan jemaat yang lain kepada para rasul. Tetapi dia menahan dulu sebagian dari hasil penjualan tanah miliknya, lalu membawanya kepada rasul-rasul. Ananias berbohong. Mungkin dia berpikir tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Tahu. Allah tahu apa yang ada di dalam pikiran dan hati mereka. Allah selalu bersama-sama dengan mereka. Allah melihat mereka. Setelah Ananias berbohong, ia diberikan kesempatan oleh Rasul Petrus supaya mengatakan apa yang sebenarnya. Tetapi Ananias tetap berbohong, sehingga akhirnya ia mendapatkan hukuman atas apa yang telah ia perbuat. Dia langsung mati. Tetapi bukan hanya Ananias saja, Safira istrinya juga. Dia sudah tahu apa yang dilakukan oleh suaminya, dan dia juga ikut berbohong. Mereka sama-sama tidak takut akan Allah, sehingga Safira juga mati. Karena mereka berdosa di hadapan Allah yang Maha Kudus. Allah benci dosa. Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah mati di atas kayu salib, supaya kita, manusia yang berdosa, diselamatkan dari hukuman maut. Tetapi Ananias dan Safira melupakan kasih karunia Allah. Mereka tidak takut akan Allah dan tidak takut Allah yang Maha Kudus. Saya sungguh menyadari Allah adalah Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Tahu. Allah membenci dosa. Apa yang saya lakukan, baik dalam pikiran, ucapan, tindakan, yang orang lain tidak tahu, tetapi Allah tahu, Allah melihat apa yang ada di dalam hidup saya. Oleh karena itu, saya mau hidup kudus dengan hati yang bersih di hadapan Allah. Apapun yang saya pikirkan, yang saya ucapkan, dan saya lakukan, Allah tahu semuanya. Dan saya mau mengaku dosa saya di hadapan Allah. Bagaimana dengan anak-anak perjanjian? Apakah kamu mau hidup takut akan Allah dan tulus di hadapan Allah? Mau mengaku dengan jujur dosa yang pernah kamu lakukan? Sekarang kita berdoa. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, sampaikanlah isi hatimu kepada Tuhan Yesus setelah kamu mendengarkan firman Tuhan ini. Dan jikalau ada dosa yang pernah kamu lakukan, baik dalam pikiran, ucapan, dan tindakan, katakanlah dengan jujur kepada Bapa di sorga. Selama ini, mungkin kamu berpikir tidak ada orang yang tahu pada saat kamu melakukan sesuatu yang tersembunyi. Tapi Tuhan Yesus tahu segala sesuatu yang kamu lakukan. Secara khusus, anak-anak yang pernah diberi uang persembahan oleh mama papamu, tetapi kamu tidak mempersembahkan semuanya, malah mengambil sebagiannya. Kamu berpikir tidak ada yang tahu. Kamu lupa bahwa Tuhan Yesus tahu segala sesuatu yang kamu lakukan. Sekarang, akuilah dengan jujur kepada Tuhan Yesus dosa yang pernah kamu lakukan. Dan mohon Tuhan Yesus mengampuni dan menyucikan dengan darah Yesus Kristus. Berdoalah sekarang.
di sorga, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Tahu, Allah yang sangat mengasihi kami sangat berterima kasih karena hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib dan bangkit bagi kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami hidup dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Kami juga mau Tuhan taat pada firman Tuhan dan hidup menjauhi dosa. Tolonglah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mau kamu dan saya hidup tulus di hadapan Allah, melakukan firman Tuhan dan menjauhi dosa. Ayo sekali lagi kita buat yel-yel. Do you love Jesus? Dan Yesus, yes. Dosa, no. Ayo anak-anak silakan berdiri. Siap-siap. Anak-anak perjanjian. Yay! Do you love Jesus? Yes, I do. Yes, I do. I love Jesus. I love Jesus. You love Jesus. You love Jesus. We love Jesus. Siap-siap. Siapakah anak Tuhan? Saya Mari bersama lakukan firman Tuhan. Jauhi dosa. Yesus, yes. dosa. No. Anak-anak perjanjian, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan. Ambil Alkitabmu, mari kita membuka Ibrani pasal 10 ayat 22a. Tante Leni akan bacakan dulu. Ibrani pasal 10 ayat 22a. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Ayat firman Tuhan ini Tante Leni sudah pindahkan di sini. Kita baca bersama-sama ya dalam hitungan yang ketiga dari alamatnya dulu. 1, 2, 3. Ibrani pasal 10 ayat 22a. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Apa artinya ya firman Tuhan ini? Karena itu, artinya bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus semua orang berdosa. Marilah kita ini siapa ya? Kita adalah setiap orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk dosa manusia dan bangkit di antara orang mati, termasuk kamu dan saya. Menghadap Allah artinya percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Tahu. Ia senantiasa melihat segala sesuatu dalam hidup kita dan tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, Allah telah menyelamatkan kita dan menyucikan kita dari dosa melalui darah Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa darah Yesus telah menyelamatkan kita dan menyucikan kita, sehingga kita bisa melakukan kebenaran di hadapan Allah yang kudus dengan hati yang tulus, benar, dan sungguh-sungguh. Amin. Kita baca bersama-sama sekali lagi ya, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ibrani pasal 10
ayat 22a. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Puji Tuhan, bacalah berulang-ulang sampai kamu bisa hafal, oke? Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya ada pengumuman. Kita akan terus beribadah setiap hari Sabtu melalui channel YouTube Ibana Perjanjian. Bagi anak-anak yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kamu dengan mudah mendapatkan video-video yang ada di dalam channel YouTube Ibana Perjanjian. Dan jangan lupa share ya, supaya teman-teman yang lain diberkati. Oke. Saat ini kita berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa